Halo teman-teman, saya Michael Aditya Kristanto, NIM 19I10088. Saya dari Fakultas Teknologi Pangan Universitas Yogyakarta. Hari ini, saya akan menjelaskan cara membuat dan menjelaskan fungsi-fungsi dari bahan yang digunakan dalam pembuatan steam cake, yaitu zebra cake. Saya di sini sebagai salah satu mahasiswa dari Praktikum Teknologi Bakery. Karena pandemi virus corona ini, saya dan teman-teman harus praktikum secara mandiri di rumah dan membuat video ini. Selamat menikmati dan semoga membantu. Terima kasih. Jadi bahan-bahan yang digunakan yaitu 11 butir telur, lalu ada emulsifier atau SP sebanyak 5 gram, berarti untuk 2 roti berarti 10 gram. Tapi jangan penimbangannya jangan disatukan, tetap dipisahkan. Lalu ada gula sebanyak 75 gram per rotinya. Lalu ada tepung terigu dengan protein yang sedang sebanyak 100 gram, berarti 2 roti 200 gram, tapi ukuran tetap dipisah ya. Juga yang terakhir ada margarin cair sebanyak 50 gram per roti. Margarin cair bisa menggunakan margarin yang dicairkan, dipanaskan sebentar saja sambil diaduk dan akan menjadi margarin cair. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagian telur. Pertama, kuning telur. Kenapa kuning telur yang digunakan lebih sedikit daripada putihnya? Karena kita sebagai praktikan ingin melihat perbandingan yang dihasilkan oleh roti yang menggunakan telur putih lebih banyak daripada kuningnya. Lalu, kegunaan kuning telur sendiri juga untuk memperkuat binding antar molekul. Lalu, di putih telur bersifat whipping atau sebagai pengembang, sebagai agent leavener. Peran telur sendiri adalah untuk memperbaiki warna, meningkatkan nutrisi, memberi flavor. Kuning telur sendiri yang baik yaitu mengandung lemak sebanyak 31% dan kadar air sebanyak 50%. Kuning telur digunakan untuk emulsifier. Putih telur mengandung 86% kadar air. Yang kedua, saya akan menjelaskan bagian gula. Gula sendiri digunakan untuk memberikan rasa, memberikan warna kecoklatan pada roti, memberikan tekstur empuk, meningkatkan volume, dan sebagai asal karbon yang akan mengembangkan roti itu sendiri. Gula sendiri diklasifikasikan menjadi monosakarida dan disakarida. Monosakarida sendiri terdiri dari glukosa dan fruktosa. Disakarida terdiri dari sukrosa, laktosa, dan maltosa. Gula yang digunakan secara umum yaitu sukrosa, sugar cane dan sugar beet, honey, dan laktosa. Pemanis dari sugar cane dan sugar beet berupa granulated sugar, molal, brown sugar yaitu sugar crystal coated with molasses, and liquid sugar. Tepung terigu. Protein dari tepung terigu sendiri terbagi atas non-glutenin sebanyak 15%. Bukan pembentuk adonan yang terdiri atas albumin 60%, globulin 10%, peptida, dan asam amino. Lalu ada gluten sebanyak 85%. Pembentuk adonan terdiri atas gliadin, PM rendah 25.000 sampai 100.000, dan glutenin, PM tinggi lebih dari 100.000. Jenis tepung dan waktu yang dibutuhkan untuk mixing. Tepung protein tinggi
waktu yang dibutuhkan untuk mixing lebih lama karena protein yang dihidrasi lebih banyak. Lalu cocok untuk bakery yang yaitu bakery sponge dan dough method. Hasilnya lebih seragam. Contohnya adalah roti. Tepung protein rendah. Waktu mixingnya lebih sedikit karena protein yang dihidrasi lebih sedikit. Jumlah yeast yang dibutuhkan lebih banyak. Waktu fermentasi lebih singkat. Garam yang ditambahkan lebih banyak. Cocok untuk bakery straight dough method. Hasil lebih seragam. Contohnya adalah pau dan donat. Margarin. Komposisinya adalah vegetable oil, air, garam, dan emulsifier. Pada pembuatan pastry, komposisi margarin yang digunakan terdiri atas vegetable oil, air, garam, emulsifier, dan meat fat. Tujuan penambahan air adalah untuk mengangkat dan membentuk lapisan. SP atau emulsifier. Emulsifier sendiri memiliki gugus lipofil dan hidrofil. Lipofil artinya dapat berikatan dengan lemak, sedangkan hidrofil dapat berikatan dengan air. Contoh dari emulsifier sendiri adalah lecithin, monogliserida, digliserida, dan sukrosa ester. Fungsi dari emulsifier meningkatkan tekstur sehingga menjadi lebih halus, meningkatkan keempukan, memperbaiki atau meningkatkan volume, memperpanjang umur simpan. Tujuan dari penggunaan emulsifier: pertama, membentuk emulsi dan memperbaiki stabilitas emulsi. Kedua, sebagai stabilisator adonan dengan menyatukan cairan dengan lemak sehingga dapat membantu aerasi dan meningkatkan stabilitas adonan. Lecithin sendiri banyak digunakan karena murah dan efektif. Aplikasinya pada cracker dan cookies. Fungsi dari lecithin adalah memodifikasi konsistensi, mengurangi lengket pada mesin, dan mengurangi creasiness. Penggunaan monogliserida menyebabkan roti tidak cepat menjadi keras. Kulit roti yang renyah mempertahankan kekerasan kulit luar roti, dan roti tidak cepat basi atau rusak. Dosis penggunaannya adalah 0-5% dari berat tepung. Aplikasinya pada roti dan cake. Pada pasta, monogliserida yang digunakan sebanyak 1-2% dari berat tepung sendiri. Cara membuat zebra cake: kocok telur, gula halus, dan SP dengan kecepatan tinggi hingga mengembang. Menambahkan tepung terigu, lalu diaduk rata dengan solvent. Lalu masukkan margarin dan aduk rata. Tuangkan loyang ukuran 30x30 atau bisa disesuaikan yang telah diolesi dengan margarin dan diberi tepung. Untuk pembuatan zebra cake sendiri, tuang bergantian adonan putih dan coklat. Sehingga pertamanya setelah adonan putih disiapkan, dituangkan setengahnya dan diberi coklat. Lalu diukur volumenya. Dikukus selama 25 menit hingga matang. Diangkat, dikeluarkan dari loyang dan didinginkan. Lalu diukur kembali panjang, lebar, dan tingginya sehingga dapat dihitung volume dan pengembangannya.
Lalu ada sedikit tips cara memiliki kualitas roti tawar yang baik. Pengembangan volume penuh dan penampilan yang menarik, bentuk simetris dan bagian luar bersih. Kulit atau keras, tipis, berwarna coklat muda dan tidak kasar. Kram elastis, halus, dan lembut. Tidak lengket waktu dikunyah, tidak keras. Ukuran pori-pori seragam. Nah guys, tadi kan saya sudah menjelaskan kualitas yang baik. Sebagai seorang konsumen kan kita memiliki standar. Lalu karakteristik yang sebenarnya atau opini saya sebagai salah satu konsumen juga penggemar bakery yang tidak diinginkan yaitu beremah saat dipotong, bagian atasnya turun, terlalu manis, sisi roti terpanggang, dan kurang waktu pemanggangan, berjamur. Lalu saya akan menjelaskan kenapa saat pembuatan cake terkadang bisa gagal. Pertama, volumenya terlalu rendah. Penyebabnya, jumlah leavening agent kurang, temperatur pemanggangan terlalu tinggi yang menyebabkan reaksi leavening acid dan bikarbonat terlalu cepat. Yang kedua, teksturnya rusak. Penyebabnya adalah underbaking, pemanggangan kering atau pemanggangan pendinginan kurang tepat sehingga tekstur chewy rusak. Teksturnya keras, tepung terlalu kuat, suhu oven terlalu berlebihan, jumlah air kurang, jumlah gula kurang, jumlah shortening kurang.